Babak 96 tebak Muchen. Tang Wulin hanya harus menunggu kurang dari setengah jam sebelum Muchen mengeluarkan 2 kotak dan botol kecil. Menempatkannya di tangannya. Menghargai bobot penting mereka. Dia mengambil 3 item. Tang Wulin tidak berbicara saat dia membungkukkan Muchen. Meskipun menaruh icing pada kue itu mudah, memberikan batu bara saat bersalju itu sulit. Baginya, ketiga benda ini sama dengan memberikan batu bara saat salju turun. Chen Yue membawa Tang Wulin bersamanya untuk menerima tugas yang hanya bisa diselesaikan oleh pandai besi peringkat ketiga dan kemudian secara pribadi mengirimnya keluar dari asosiasi. Setelah itu, ia bergerak menuju tingkat tertinggi bangunan. Kantor Muchen. Presiden Asosiasi Pandai Besi Kota Issea. Melihatnya, Muchen tersenyum. "Aku tahu kamu akan datang menemukanku, Presiden. Kami segera menemukan 3 barang untuknya. Menurut Anda apakah terlalu mudah baginya untuk mendapatkannya? Jika seorang pemuda memperoleh barang ini dengan mudah, mereka tidak akan tahu bagaimana cara menghargainya. Selain itu, bukankah hubungan itu memberinya terlalu banyak perlakuan istimewa? Melakukan ini mungkin tidak menguntungkan bagi pertumbuhannya," kata Chen Yue dengan banyak keraguan. Muchen menyeringai. Ketiga item itu harus menjadi apa yang saat ini sangat dia butuhkan. Apakah kamu tidak memperhatikan? Dia tampak sangat cemas hari ini. Dengan usianya yang masih muda, dia tidak akan bisa memalsukan tanda-tanda ini. Itu berarti bahwa dia sangat membutuhkan ketiga item itu. Tetapi dia mengalami kesulitan secara finansial dalam memperolehnya. Sehingga dia terburu-buru untuk mengikuti ujian untuk memenuhi syarat sebagai pandai besi peringkat ketiga. Ini agar dia dapat menerima tugas dengan peringkat lebih tinggi dan karenanya menerima jumlah remunerasi yang lebih besar. Saya hanya menggunakan otoritas saya dan meminjamkan barang-barang ini kepadanya. Dengan bakat dan potensinya, asosiasi tidak akan rugi. Ini adalah poin pertama. Kedua, kamu juga akan memperhatikan bahwa dia telah menyelesaikan ujian peringkat ketiga dengan mudah. Dengan keahlian Anda sebagai pandai besi peringkat ke-6, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk Tousan Refine Heavy Silver? Dengan tingkat kekuatan jiwa dan kekayaan pengalaman, apakah Anda akan 2 kali lebih cepat dari dia? Chen Yue tidak berusaha menyembunyikan pikirannya yang dalam. "Aku tidak bisa. Saya tidak dapat menyangkal bahwa anak ini adalah keajaiban karena dapat menjadi satu dengan logam pada usia muda. Dan sementara berkonsentrasi penuh, dia tidak keluar dari fokus satu kali pun selama seluruh proses. Itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk memasuki alam roh penempaan. Menambahkan kekuatan ilahi bawaannya. Bahkan jika dia dibatasi oleh kekuatan jiwanya, dia akan mampu mencapai pandai besi peringkat ke-6 setidaknya. Dia pasti akan melampaui Mang Tian." Muchen menangkap sinar kekaguman di mata Chen Yue. Dia menyeringai, berkata, "Bukan hanya kamu. Bahkan aku juga cemburu pada Mang Tian. Dia benar-benar menemukan seorang jenius yang keluar dari dunia ini. Anak ini tidak hanya memiliki fondasi yang kuat, tetapi juga sangat berbakat. Anda mengatakan bahwa dia tidak akan menghargai barang-barang itu karena mudah diperoleh. Saya tidak khawatir tentang itu. Ini sangat sederhana baginya untuk dengan mudah memasuki tingkat konsentrasi dan pemahaman tentang logam. Itu membuktikan bahwa anak ini memiliki ketenangan yang melebihi teman-temannya. Juga, apakah kamu memperhatikan bahwa ketiga item yang dia butuhkan adalah untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya? Jika saya benar, manfaat terbesar dari menggabungkan buah api scarlet dan buah es kristal adalah bahwa ia meningkatkan kekuatan fisiknya dengan terus-menerus menempanya di bawah api dan es. Dengan kekuatan ilahi bawaannya, akankah meningkatkan kekuatan fisiknya menjadi hal yang buruk? Darah dari binatang tipe naga bisa terkait dengan jiwa bela dirinya. Matanya juga penuh percaya diri ketika dia mengumpulkan barang-barang itu. Jadi saya percaya bahwa memberikan barang-barang itu kepadanya akan memberinya manfaat besar. Sebenarnya, pertanyaan yang kupikirkan bukanlah apakah asosiasi telah memberinya terlalu banyak perlakuan istimewa. Tetapi, metode apa yang harus kita gunakan untuk membantunya dalam meningkatkan kekuatan jiwanya di masa depan? Meskipun memasuki ranah penempaan roh dapat dilakukan dengan kekuatan ilahi bawaannya dan persepsi yang mencengangkan. Tetapi untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi, ranah penempaan jiwa,
ia akan membutuhkan jumlah kekuatan jiwa yang lebih besar untuk dapat mendukungnya. Saat Chen Yue mendengarkan analisis Mu Chen, ekspresi kekaguman terbentuk. Dia benar-benar layak mendapat gelar presiden. Dalam beberapa saat singkat bertemu Tang Wulin, ia dapat menyimpulkan begitu banyak. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Chen Yue saat dia berbicara dalam-dalam. Keberadaan anak ini harus dirahasiakan. Kita tidak bisa membiarkan siapapun dari cabang lain tahu tentang dia. Saya menaruh harapan saya kepadanya. Sehingga ketika dia mengungkapkan warna sejatinya di asosiasi utama di masa depan, dia akan membawa kemuliaan bagi cabang kami. Chen Yue tertawa. Tolong yakinlah, Presiden. Saya sudah memberitahu orang-orang yang relevan. Saya selalu berpikir bahwa Anda tidak memihak. Tetapi sekarang tampaknya tidak sepenuhnya benar. Hehe. Mu Chen tersenyum lebar. Saya sangat mengerti apa yang dipikirkan Mang Tian, anak Tang Wulin ini. Kemampuannya untuk menyelesaikan Tousan Refinements jelas bukan sesuatu yang terjadi baru-baru ini. Pasti Mang Tian yang menyuruhnya menyembunyikannya. Itu sebabnya dia tidak naik ke peringkat ketiga selama ujian pertamanya. Mang Tian benar-benar berharap bahwa Tang Wulin akan mengejutkan dunia dengan kemampuannya di masa depan. Akhirnya menjadi Saint Craftsman di ranah penempaan jiwa. Saya memiliki harapan saya sendiri juga. Dalam 30 tahun terakhir, dia adalah satu-satunya anak yang pernah kulihat yang mungkin bisa mencapai penyempurnaan surgawi dan menjadi jenius Divine Blacksmith generasi ini. Tang Wulin, bagaimanapun, tidak mengerti tentang evaluasi tinggi yang diberikan Mu Chen padanya. Dia tidak kembali ke akademi. Sebaliknya, dia pergi ke bengkel penempaan tidak jauh dari asosiasi. Tang Wulin tidak tahu apa yang akan terjadi ketika ia melepas segel. Sampai sekarang, dia masih ragu apakah keberadaan di dalam tubuhnya itu nyata. Pengadilan ini akan membuktikan segalanya baginya. Dia tidak ingin menarik perhatian yang tidak diinginkan di asrama jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gales melolong ketika Topan memasuki kota Issea, membawa hujan lebat dan angin kencang menyertainya. Ketika Tang Wulin bergegas masuk ke bengkel, di luar sudah gelap dan suram, dan badai sudah mulai. Dia memaksa pintu ditutup dan memeriksa jendela. Bengkel itu jelas merupakan tempat yang kokoh. Setelah melakukan cek, Tang Wulin menghela nafas lega. Meskipun angin terus bergemuruh dan derap hujan di jendela, Tang Wulin merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Itu adalah perasaan yang diberkati. Iya nih. Terlepas dari kekacauan yang disebabkan oleh badai di luar, dia cukup beruntung untuk dapat bersembunyi di dalam dinding yang kokoh dari tempat perlindungan kecil ini. Bebas dari serangan angin dan hujan. Ini adalah sesuatu yang harus diberkati. Bukan? Dia mengeluarkan 3 item dari cincin penyimpanan jiwa biru pucat yang diberikan asosiasi dan menempatkannya di atas meja. Menjangkau. Dia membawa kursi ke arahnya dan duduk. Detak jantungnya tampak semakin cepat. Raja Naga Emas yang dibicarakan oleh sosok emas itu haruslah nyata karena ada beberapa kejadian aneh di tubuhnya. Dan ketiga benda ini harus digunakan dalam melepas segel pertama. Tang Wulin membuka kotak pertama dengan sangat hati-hati. Kotak itu terbuat dari bahan yang indah. Hanya dengan membukanya, dia merasakan embusan udara panas yang mengalir dari kotak ke dalam ruangan, meningkatkan suhu ruangan beberapa derajat. Itu juga mengusir rasa dingin yang ditangkap Tang Wulin saat melarikan diri dari badai. Ada buah berwarna merah tua di dalam kotak. Dan itu adalah seluruh lingkaran lebih besar dari buah yang dia lihat di rumah lelang. Cahaya emas yang dipancarkannya juga lebih padat. Demikian pula gelombang panas yang datang dari bagian atas buah lebih kuat. Pandangan belaka dan Tang Wulin bisa membayangkan betapa panasnya buah itu. Dia dengan cepat membuka kotak kedua. Dengan dorongan untuk membuka tutupnya, dia merasakan gelombang kesejukan merayap dari kotak, mengisi ruangan yang baru saja dihangatkan oleh Scarlet Flame Fruit. Dengan kedinginannya, itu menurunkan suhu kembali normal, menghasilkan cahaya biru pucat. Buah es kristal berukuran 100 tahun yang berukuran kecil itu beristirahat di dalam kotak dengan tenang, memancarkan cahaya tembus cahaya. Penampilan mereka saja sudah cukup dalam menarik tatapan dan perhatian. Es dan api. Dua tipe elemen yang berbeda ini hampir tidak mengimbangi efek yang lain dan mencegah suhu ruangan berfluktuasi.
Tetapi ketika Tang Wulin membuka tutup kotak buah kristal es, dia merasa bahwa cahaya yang dipancarkannya telah tumbuh secara signifikan lebih kuat. Seolah-olah sedang berusaha untuk bersaing dengan kekuatan kilauannya. Apa yang saya lakukan sekarang? Apakah saya hanya memakannya? Tang Wulin agak tidak berdaya saat ini. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menyiapkan dua buah ini. Setelah dia merasakan energi yang dipancarkan dari kedua buah, dia tidak berani menempatkannya di mulutnya. Presiden Mu Chen baru saja memberitahunya bahwa mengkonsumsi buah roh tidak serta-merta memberikan manfaat karena dapat juga menghasilkan efek buruk. Akan lebih baik untuk bertanya padanya. Tang Wulin menutup kedua matanya dan berkonsentrasi keras dengan sekuat tenaga. Dia memanggil dalam benaknya. Apakah Anda di sana? Saya telah menemukan 3 item. Apakah Anda di sana? Dia bahkan tidak tahu bagaimana memanggil sosok emas dan ini adalah satu-satunya metode yang bisa dia coba. Tidak ada balasan. Tang Wulin merasa agak bodoh pada saat itu. Meskipun proses mendapatkan 2 buah roh ini dan botol darah dari binatang berjiwa naga tipe 100 tahun itu cukup mudah, dia harus mengembalikannya pada akhirnya. Mungkinkah itu hanya mimpi? Anda telah menemukan segalanya. Saat itu, suara tenang terdengar di benaknya. Babak 97 Spirit Item Fusion. Kamu menemukan segalanya. Ketika dia mendengar suara itu, seolah-olah gong dipukul di dalam kepalanya, menyebabkan dia merasakan mual saat dia sekali lagi memasuki ruang gelap itu. Sosok emas fana muncul di hadapannya. Dia belum memasuki dunia ini dalam tidurnya kali ini, melainkan dia telah masuk sambil benar-benar bangun. Baginya, ini menegaskan bahwa semua yang ada di depan matanya adalah nyata. Saya pikir saya memiliki segalanya. Tang Wulin dengan gugup memandangi sosok emas di hadapannya sebelum memanggil keberaniannya untuk mengatakan, "Apa yang harus saya sebut Anda?" Sosok emas itu sepertinya membeku sesaat, sebelum perlahan-lahan menjawab, "Kamu bisa memanggilku Old Tang. Tang tua." Dia tidak yakin mengapa. Tetapi ketika Tang Wulin mengatakan nama ini, perasaan aneh muncul dalam hatinya. Nama keluarganya juga Tang. Sama seperti aku. Itu hanya sebuah nama. Kalau begitu, waktu tidak menunggu siapapun. Saya sudah merasakan aura dari 3 harta surga dan bumi itu. Pasti sulit bagi Anda untuk menemukannya dalam waktu yang singkat. Apakah Anda siap untuk mematahkan segel pertama sekarang? Tang Wulin berkedip heran beberapa kali. Apakah aku masih perlu melakukan persiapan lagi? Old Tang dengan dalam berkata, Anda perlu menyiapkan banyak hal: ketekunan, kekuatan, keberanian, dan pengabdian. Ketika Anda memecahkan meterai pertama, Anda akan mengalami penderitaan yang tak terduga. Rasa sakit ini bisa membuat Anda menjadi gila atau membuat Anda menyerah. Jika Anda tidak memiliki kualitas yang saya bicarakan, maka Anda tidak akan mampu menanggung kekuatan segel. Jika Anda terdorong ke kegilaan, maka Anda mungkin kehilangan semua harapan untuk pulih. Terkejut, Tang Wulin menatap Old Tang. Kamu tidak memberitahuku ini terakhir kali. Terakhir kali kamu bilang aku hanya perlu menemukan 3 item ini. Old Tang dengan acuh tak acuh berbicara. Jangan bilang kamu benar-benar berpikir akan sangat mudah untuk membuka segel yang mencegah kematianmu. Di dunia ini, tidak ada yang bisa Anda peroleh tanpa harus bekerja. Untuk mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar jumlah yang sama. Terlepas dari apakah ini terjadi dalam hidup Anda atau dalam kultivasi Anda. Semuanya seperti ini. Sebagai seorang guru jiwa, jika Anda tidak melakukan kerja keras untuk menahan rasa sakit dan kesepian melebihi orang lain dan memiliki kemauan yang lebih kuat daripada orang biasa, bagaimana Anda bisa menjadi kuat? Situasi yang saat ini kamu hadapi juga sama. Bagian dari jiwa Raja Naga Emas yang terkandung di dalam segel pertama ini akan menyatu dengan dan mengubah tubuh Anda. Jika fusi berhasil, maka kekuatan Anda akan meningkat di setiap aspek. Dalam proses melebur dengannya, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menahan rasa sakit. Meskipun Anda masih muda, Anda tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Tang Wulin tetap diam. Meskipun ia masih muda, ayahnya selalu mengajarinya cara bersikap. Dia mengerti bahwa semua yang dikatakan Old Tang adalah untuk kepentingannya. Karena aku tidak punya pilihan lain,
Aku pasti akan berhasil. Ekspresi Tang Wulin menjadi tegas saat dia mengatakan ini. Dia masih ingin pergi mencari orang tuanya dan Naer. Dia juga perlu membantu rekan-rekannya meraih kemenangan di turnamen promosi kelas. Jika tidak menjadi kuat, lalu untuk alasan apa dia mendapatkan 3 harta ini? Karena alasan inilah dia sama sekali tidak gemetar menghadapi risiko-risiko itu. Tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan sekarang, kata Tang Wulin. Paul Tang berkata, kamu sekarang perlu menemukan tempat yang tenang. Tempat orang tidak akan mengunjungi atau mengganggu kamu setidaknya selama beberapa hari. Setelah Anda melakukan ini, Anda akan membutuhkan semacam bejana yang bisa Anda segel. Anda akan menempatkan 2 buah roh ke dalam kapal dan menuangkan darah binatang naga tipe 100 tahun di atasnya. Kemudian Anda akan menutup kapal dan menunggu isinya tenang. Akhirnya, Anda akan minum segala sesuatu di dalam kapal. Hanya dengan begitu Anda akan siap untuk memecahkan segel pertama. Baik, Paul Tang berkata, setelah Anda melakukan ini, saya akan membimbing Anda dalam memecahkan segel pertama. Anda harus ingat, bagaimanapun, bahwa sebelum Anda minum obat ini, Anda harus dalam kondisi terbaik Anda dan hati Anda harus tenang. Tang Wulin membuka matanya sekali lagi dan bertemu dengan pemandangan bengkel penempaan yang akrab dari sebelumnya. Demikian pula, di luar bengkel semuanya masih dalam kekacauan akibat angin dan hujan. Dengung angin dan derai deras hujan semakin kencang. Segera itu disertai dengan gemuruh guntur. Seolah-olah langit dan bumi telah terkoyak. Tang Wulin melirik ketiga harta karun sejenak sebelum mengeluarkan komunikator jiwanya dan memanggil nomor Xie. Halo, Wulin. Mengapa kamu belum kembali? Badai sudah menghantam kita. Di mana Anda sekarang? Suara statis Xie yang dipenuhi pertanyaan memancarkan pertanyaan kepadanya dengan cepat. Badai itu sekarang mempengaruhi transmisi komunikator mereka. Tang Wulin dengan tenang menjawab, saya baik-baik saja. Saya menyelesaikan bisnis saya di Asosiasi Pandai Besi sebelum badai melanda dan sekarang saya berlindung di bengkel penempaan saya. Di luar terlalu berangin dan hujan sehingga saya tidak dapat kembali saat ini. Untungnya saya bisa menyelesaikan beberapa tugas penempaan di Dongtime. Saya memanggil Anda untuk meyakinkan Anda bahwa saya baik-baik saja. Apakah Anda mendapatkan semua itu? Suaramu agak kabur. Tapi aku bisa mengerti sebagian besar dari apa yang kamu katakan. Semuanya baik selama Anda baik-baik saja. Badai juga datang pada waktu yang tepat. Tunggu saja kakak lelaki ini untuk berkultivasi keras selama beberapa hari ke depan dan lihat apakah saya dapat membuat terobosan dan menjadi Soul Grandmaster 2 cincin. Jika aku bisa, maka kita akan mengalahkan bajingan itu dari kelas 1. Tang Wulin berkata, jangan terburu-buru. Keselamatan masih menjadi prioritas nomor 1 kami. Xie tertawa nakal. Kamu bisa tenang. Aku akan baik-baik saja. Gurumu memberikan perhatian khusus kepada saya. Kami bertiga awalnya seharusnya menjalani pelatihan khusus bersama. Tetapi Anda tidak kembali. Saya akan melindungi Anda selama beberapa hari. Cepat saja kembali begitu angin topan mereda sedikit. Baik. Setelah menutup komunikatornya, Tang Wulin melihat ke jendela dan pintu sekali lagi. Dia memeriksa bahwa semuanya telah dikunci sebelum kembali ke meja. Melangkah lebih maju dari dirinya sendiri. Dia adalah orang yang maju dalam semangatnya untuk membuat terobosan. Lagi pula, apa yang akan terjadi setelahnya? Sangat mudah untuk menemukan kapal sealabel di dalam bengkel. Lagi pula, itu adalah salah satu hal pertama yang dia pelajari untuk dipalsukan dan dia juga bisa dengan cepat memalsunya jika dia tidak dapat menemukannya. Dia mengambil cangkir logam dan meletakkannya di atas meja. Apakah saya mulai sekarang? Tidak. Paul Tang berkata aku harus dalam kondisi terbaikku. Saya harus tenang dan mantap. Dia mulai bermeditasi dan mengatur pernapasannya. Dia memulihkan beberapa kekuatan jiwa yang telah dia keluarkan dan perlahan-lahan menenangkan pikirannya. Setelah beberapa waktu berlalu, ia bangun dari keadaan meditasi dengan tubuhnya dalam kondisi puncak. Di tengah suara angin dan hujan, Tang Wulin tanpa ragu bangkit dan memasukkan 200 tahun buah-buahan, buah kristal es dan buah api scarlet ke dalam cangkir logam. Setelah itu, dia dengan cepat membuka botol porselen dan menuangkan darah ungu gelap berbau amis ke dalam cangkir.
Gelombang energi yang kuat mulai meluap dari cangkir, menyebabkan seluruh cangkir mulai bergetar. Tang Wulin buru-buru menutupi cangkir dengan tutupnya, menyegelnya sebelum memegangnya dekat dengan dadanya. Suksesi ledakan mulai bergemuruh di dalam piala. Tang Wulin hampir melepaskan cangkir karena merah padam karena panas. Intensitas gemuruh meningkat lebih jauh. Warna merah mulai memudar dan sebagai gantinya adalah lapisan es. Dia samar-samar bisa mendengar raungan naga di dalam cangkir. Buah api scarlet dan buah es kristal keduanya harta karun roh. Setelah mencapai 100 tahun, mereka sudah mendapatkan jejak kecerdasan. Api dan es adalah dua ekstrim. Dan bersama-sama, penolakan dengan kekerasan akan secara alami terjadi. Ketika tertahan di dalam cangkir kecil, penolakan dengan kekerasan ini menjadi semakin ganas dan keduanya mulai saling menyerang. Darah binatang berjenis naga tipe ratus tahun adalah apa yang meningkatkan efek mereka serta apa yang membawa keduanya menjadi harmonis. Ketiga item roh ini bercampur menjadi satu dengan tenang menciptakan reaksi yang fantastis. Tang Wulin tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia merasakan bahwa di dalam cangkir logam adalah energi yang kuat yang ingin membebaskan diri. Itu tidak akan benar-benar meledak. Bukan. Semua upaya saya akan sia-sia. Untungnya, ledakan kecil yang meledak di dalam cangkir logam berangsur-angsur mereda. Cawan itu sekarang sebentar-sebentar berganti antara merah menyala dan warna biru sedingin es ketika sudah tenang. Meskipun demikian, Tang Wulin masih bisa merasakan energi yang sangat kuat yang berasal dari dalam cangkir logam. Dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal. Tetapi entah bagaimana itu masuk ke dalam benaknya. Itu salah. Perasaan ini tidak datang secara alami. Hanya setelah dia membuka botol darah binatang jiwa tipe naga, perasaan ini muncul. Semua yang dia rasakan disebabkan oleh darah naga itu. Kata-kata Old Tang bergema di benaknya. Dia tidak berani menunda dan bergegas maju untuk mengambil gelas logam. Suhunya aneh. Hanya sedikit hangat. Setelah membuka segel cangkirnya, bau busuk, bau aneh menyerang indranya, menyebabkan Tang Wulin hampir bersin. Babak 98 minum obat roh. Cairan ungu tua yang tak dapat dipahami menggelembung terus-menerus di dalam cangkir. Seperti air keruh di rawa. Tanpa pilihan lain, Tang Wulin menutup matanya, mengerutkan alisnya, dan mengangkat cangkir logam, mengosongkannya. Tanpa diduga, rasa cairan itu tidak seburuk baunya. Dan setelah memasuki mulutnya, itu memberinya perasaan hangat yang ajaib. Rasanya agak manis dan mencurigakan dan memiliki bau menyengat. Seolah-olah dia memakan landak laut. Itu halus dan berlendir dan menempel di tenggorokannya sebelum dia menelannya. Kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya nyaman luar biasa. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi melepaskan napas. Mulut ini telah menelan biaya ratusan ribu koin federasi. Dan itu sudah hilang. Tidak. Itu mungkin bahkan lebih dari itu. Meskipun dia tidak secara pribadi membeli barang-barang ini. Darah dari jiwa berjiwa naga tipe 100 tahun seharusnya menjadi barang yang dicari yang akan harganya mahal. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tang Wulin linglung untuk sementara waktu. Tetapi dia sadar dalam sekejap. Mengambil 2 langkah mundur. Dia duduk dalam posisi meditasi. Dia memilih untuk tidak duduk di kursi untuk mencegah kemungkinan jatuh ke tanah jika sesuatu terjadi selama meditasinya yang menyebabkan tubuhnya bereaksi. Berkonsentrasi, bermeditasi, dan mengedarkan kekuatan jiwa. Ini seharusnya, dengan mengedarkan kekuatan jiwanya, ia seharusnya bisa melarutkan efek obatnya. Tang Wulin punya pikiran. Bagaimana Old Tang akan membantuku memecahkan segel pertama? Tiba-tiba, perasaan aneh mengalahkannya dari setiap sudut tubuhnya. Rasanya seolah-olah vitalitas mengalir ke dalam darahnya. Seolah-olah uap mengalir keluar dari setiap pori di tubuhnya. Panas yang tiba-tiba ini membuat Tang Wulin merasa tak tertahankan. Dan dia hampir tidak bisa tetap dalam posisi duduk. Suhunya naik. Tubuhnya mirip dengan tungku. Keringat mengalir dari tubuhnya seperti air terjun. Tang Wulin tidak bisa mengendalikan panas dalam dirinya dan mulai gemetar hebat. Sebuah pola emas samar mulai muncul di dahinya. Tumbuh sampai menutupi seluruh tubuhnya. Pola emas. Dalam bentuk belah ketupat. Pada awalnya tampak pingsan. Tetapi perlahan-lahan tumbuh lebih jelas.
Tubuh Tang Wulin menjadi semerah udang yang dimasak. Sangat panas. Sangat panas. Tang Wulin mengepalkan giginya dan bertahan. Karena Old Tang sebelumnya mengatakan bahwa dia harus memiliki kekuatan, daya tahan dan dedikasi. Kekuatan jiwa yang lemah dalam dirinya tampaknya telah lepas kendali dan mulai melonjak ke seluruh tubuhnya. Tang Wulin tidak bisa lagi mempertahankan keadaan meditasinya dan merasa bahwa sekelilingnya berubah merah darah. Mungkinkah tubuh saya benar-benar meleleh? Tubuh Tang Wulin bergetar, dan jaring emas di tubuhnya menjadi lebih jelas. Tiba-tiba, panas menghilang seperti gelombang yang surut dan bersamanya perasaan yang tak tertahankan. Setelah mencapai keseimbangan, tingkat kenyamanan ini biasanya tidak akan tercapai. Tetapi penghiburan dari kesengsaraan akan dengan mudah menyebabkan keracunan. Saat ini dalam keadaan seperti itu, Tang Wulin rileks setelah mengalami penderitaan itu dan merasa seperti tubuhnya telah dikelupas secara menyeluruh oleh panas luar biasa yang sebelumnya menjalari tubuhnya. Itu membuatnya tanpa energi. Dia bahkan tidak bisa mengangkat jari. Tanpa menunggu pikirannya rileks, gelombang kedinginan yang tiba-tiba muncul dari hatinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Seperti panas sebelumnya, kedinginan ini beredar tepat ke kedalaman tubuhnya. Kemerahan yang melekat di kulitnya digantikan oleh warna biru pucat. Tubuh Tang Wulin bergetar dengan lebih banyak kekerasan. Satu-satunya hal yang tidak terlalu gemetar adalah pola berselaput emas. Pola berselaput emas menjadi lebih berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya mulai mengeluarkan dingin menggigit bukannya panas ekstrim. Perubahan meninggalkan pakaiannya dalam kehancuran. Terkoyak-koyak, sisa-sisa pakaian jatuh dari tubuhnya. Lelah sepenuhnya. Kekuatan jiwanya hanya peringkat 12 tidak dapat meringankan beberapa penderitaannya. Itu sangat dingin sehingga darahnya akan segera membeku. Tang Wulin hanya bisa merasakan detak jantungnya turun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Visinya kabur. Apakah ini efek dari buah kristal es 100 tahun dan buah api merah? Sangat menyakitkan. Tang Wulin tidak menyadari bahwa dengan dua buah roh dari usia yang sama ini, sebuah proses yang disebut Fire Ice Body Refining yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Namun, ini adalah proses yang berbahaya bagi sebagian besar orang. Karena perubahan mendadak dari suhu ekstrim dapat menyebabkan orang yang lemah runtuh. Untuk mencegah hal itu, buah dengan sifat penyeimbang usia yang lebih tinggi diperlukan untuk memastikan keamanan. Lebih penting lagi, proses pemurnian tubuh membutuhkan master jiwa dengan kultivasi yang jauh lebih tinggi untuk memandu dan melindungi pemurni tubuh. Bagi Mu Chen, sudah jelas bahwa Mang Tian akan membantu membimbing Tang Wulin dalam prosesnya. Tetapi dia tidak berharap Tang Wulin telah mengkonsumsi ketiga item roh sendirian. Ini adalah buah roh 100 tahun. Dan bahkan penatua jiwa dengan 3 cincin akan terluka parah dalam proses itu, meninggalkan jejak tersembunyi penyakit yang tidak dapat disembuhkan di dalamnya. Belum lagi fakta bahwa Tang Wulin hanya dibudidayakan untuk peringkat 12 kekuatan jiwa. Akhirnya, setelah periode waktu yang tidak diketahui, dingin yang ekstrim mereda, dan kondisi mental Tang Wulin pulih. Lumpuh. Dia hanya bisa merasakan mati rasa di seluruh tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya bukan lagi miliknya. Meskipun demikian, dia merasa aneh, kepala jernih dan bisa dengan jelas melihat pola jaring emas berkilauan cerah di tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya terbungkus dalam jaring besar. Old Tang, kamu di mana? Apa yang harus saya lakukan? Tang Wulin berpikir secara mental. Tetapi Old Tang tidak menjawab sama sekali. Seolah keberadaannya selalu menjadi mimpi buruk belaka. Tang Wulin tahu dia tidak memiliki rute lain untuk melarikan diri. Jadi dia tidak bisa melakukan apapun selain membiarkan 3 benda spiritual ini menghancurkan kekacauan di dalam tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya kembali mobilitas. Dan dia merasakan perasaan nyaman sekali lagi. Namun, dia tidak lengah. Pertama adalah panas yang luar biasa diikuti oleh dingin yang ekstrim. Apa yang akan menjadi efek dari darah makhluk jiwa tipe naga? Jenis penderitaan apa yang akan terjadi saat ini? Fakta-fakta membuktikan dugaannya benar. Panas luar biasa dan dingin yang ekstrim sama-sama tak tertahankan. Tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ia rasakan selanjutnya. Sepertinya ada semut-semut kecil yang perlahan merangkak ke atas anggota tubuhnya dan mengebor ke otot, organ,
dan tulangnya. Ah, Tang Wulin tidak tahan lagi dan menjerit pahit. Dia ingin menggaruk sensasi, tetapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Lebih buruk lagi adalah kejernihan pikirannya saat ini. Dia bisa sepenuhnya mengalami penderitaan yang tidak manusiawi. Penderitaan ini terlalu sulit untuk ditanggung. Mengapa? Kenapa ini terjadi? Seluruh tubuh Tang Wulin bergetar hebat. Tidak bisa menerimanya. Saya tidak tahan lagi. Jika kamu tidak bisa mengambil ini, maka hanya kematian yang menunggu kamu. Jika Anda ingin hidup terus, Anda harus menanggung ini. Jika Anda mampu menghadapi penderitaan dengan berani, Anda akan dapat mengatasinya. Belajarlah untuk bertahan dan pintu menuju kesuksesan akan terbuka untukmu. Suara Old Tang akhirnya muncul sekali lagi. Tapi kali ini suaranya terdengar suram. Semangat Tang Wulin bergetar. Betul. Saya tidak bisa menyerah. Jika saya tidak bisa membuka segel, saya hanya akan disambut dengan kematian. Saya tidak bisa mati. Masih banyak hal yang belum saya selesaikan. Saya ingin menjadi kuat. Saya ingin menjadi seorang master Mesya yang kuat dan dapat menggunakan Mesya yang dibuat dari logam yang saya tempa sendiri. Saya perlu mencari ayah dan ibu juga, dan Nair juga. Saya ingin menjadi guru jiwa yang kuat dan guru Mesya yang kuat. Saya ingin hidup terus. Ada begitu banyak hal indah untuk saya alami di dunia ini. Dalam hatinya, perasaan pembangkangan yang kuat tumbuh di dalam. Dan tampaknya mengurangi penderitaannya serta kebas dan gatal. Yang mundur dari tulangnya dan kembali ke tulang belakangnya. Apa Tang Wulin tidak bisa melihat adalah perubahan warna pola berselaput di tubuhnya. Karena telah berubah dari emas menjadi ungu. Warna ungu tidak bertahan lama. Pola bergeser kembali ke emas yang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Seolah-olah warna keunguan telah memelihara pola emas sebelum mereda sesudahnya. Mati rasa dan gatal Tang Wulin secara bertahap menghilang juga. Dan dia terengah-engah. Merasa kembali ke tubuhnya sekali lagi. Dan dia menyadari bahwa dia bisa menggerakkan semua anggota tubuhnya. Apa yang terjadi? Mungkinkah saya sudah pulih? Selesai. Apakah segelnya sudah rusak? Dipersiapkan. Ini baru permulaan. Suara dingin Old Tang bergema di benaknya. Ini baru permulaan. 3 perasaan, panas luar biasa. Sangat dingin. Serta mati rasa dan gatal, tiba-tiba muncul kembali tanpa memberi Tang Wulin waktu untuk bereaksi. Pada saat itu, Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah ditelan. Saat dia terus melepaskan teriakan menusuknya, pandangannya perlahan berubah menjadi putih. Babak 99 Malam Pertempuran Tegas Kelas 1 Akademi Issea. Badai menghantam Issea City kali ini dengan tiba-tiba. Membuat seluruh kota kacau. Toko tidak dapat melakukan bisnis. Sekolah tidak dapat mengajar. Dan komunikasi telah lumpuh. Setiap departemen pemerintahan kota benar-benar dibanjiri pekerjaan. Badai itu berlangsung seminggu penuh. Pada puncaknya, ia bahkan dapat mencabut pohon-pohon besar dan membawa kerusakan besar pada bangunan. Untungnya, sekarang sudah berlalu. Setelah badai, Issea City tampak lebih segar dari sebelumnya. Kabut tipis menciptakan kerudung di udara sementara sinar matahari menyiram bumi. Kadang-kadang, keduanya akan bergabung untuk membuat pelangi di cakrawala yang jelas. Apa yang terjadi dengan pria itu? Dia masih belum menjawab komunikatornya. Mungkin komunikator kehabisan daya dan kita tidak bisa menghubunginya lagi. Xie saat ini sedang tidak ingin keluar dan menghargai pemandangan yang indah. Dia duduk di gedung guru seperti kucing cemas di atap seng panas. Alasan kegelisahannya sederhana, dia tidak bisa menghubungi Tang Wulin sama sekali. Ketika badai berlalu, Xie telah bekerja keras berkultivasi di bawah bimbingan Wu Zhangkong dan telah mampu membuat terobosan. Setelah membuat terobosan ini, hal pertama yang ingin ia lakukan adalah memberitahu semua teman baiknya. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa dia tidak akan bisa berkomunikasi dengan komunikator Tang Wulin? Lebih penting lagi, hari ini adalah hari mereka kembali ke kelas namun Tang Wulin masih belum ditemukan. Xie bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Kembali ke kelas juga berarti bahwa turnamen promosi kelas akan dilanjutkan setelah. Lawan mereka adalah kelas 1. Kelas dengan siswa baru terkuat di seluruh sejarah akademi. Tang Wulin, pria ini, di mana kamu?
Apakah kamu tahu di bengkel mana dia berada? Mungkin kita bisa menemukannya di sore hari. Alis Gu Yue berkerut dan matanya penuh kekhawatiran. Xie memaksakan senyum pahit. Saya tidak terlalu tertarik untuk menempa. Jadi bagaimana saya bisa tahu di mana bengkel kerjanya? Dia bahkan memanggil saya hari itu untuk menjelaskan secara khusus bahwa dia akan tinggal di bengkelnya dan dia tidak akan mendapat masalah di sana. Tapi kenapa masih belum ada kabar darinya? Mungkinkah dia benar-benar lupa waktu? Ekspresi Gu Yue mendung dan suram saat dia terus berkata, "Apa yang kamu tahu saat itu? Mari kita pergi ke asosiasi pandai besi di sore hari. Mungkin bengkelnya terdaftar dengan mereka." Xie tidak menyangkal Gu Yue sekalipun. Tetapi malah menganggukkan kepalanya dan setuju. Itu ide yang bagus. Mari kita pergi ke sana nanti. Tang Wulin masih belum muncul ke kelas. Bahkan saat itu diberhentikan pada siang hari. Xie dan Gu Yue pergi menemui Wu Zhangkong sebelum mereka dengan cepat terbang keluar dari kampus. Langsung menuju asosiasi pandai besi. Namun 1 jam kemudian, mereka meninggalkan asosiasi pandai besi dengan ekspresi suram. Jawaban asosiasi pandai besi itu sangat sederhana, setiap informasi mengenai penempaan ruang yang terdaftar pada asosiasi itu rahasia dan tidak dapat dibocorkan. Itu hanya mungkin jika mereka mendapat persetujuan dari pemerintah. Selain itu, informasi Tang Wulin berada pada tingkat kerahasiaan yang bahkan lebih tinggi daripada pandai besi biasa. Apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita meminta Guru Wu untuk mengajukan izin pemerintah dan kemudian kembali dan bertanya? Gu Yue bertanya kepada Xie. Xie tertawa getir. Kita tidak punya cukup waktu untuk itu. Sangat mudah untuk mendapatkan izin pemerintah. Tetapi yang kita kekurangan adalah waktu. Permintaan kami pasti tidak akan disetujui hari ini sementara pertandingan kami malam ini. Aku takut terserah kita berdua untuk memenangkan pertempuran ini. Wulin bukanlah tipe orang yang tidak bisa diandalkan. Dia pasti bertemu dengan beberapa masalah yang mencegahnya datang. Gu Yue mengangkat kepalanya dan mengungkapkan ekspresi masam. Kita bisa membahas ini setelah kita kembali. Apapun itu. Pertama-tama mari kita minta Guru Wu mengajukan izin pemerintah. Sangat penting bahwa Wulin ada untuk pertandingan kami. Izin pemerintah. Wu Zhangkong menatap kedua siswanya. Ekspresinya yang sedingin es secara bertahap mencair untuk mengungkapkan kegelapan. Tang Wulin sama sekali tidak pergi ke kelasnya dan mereka tidak dapat menemukannya dimanapun. Baiklah kalau begitu. Kalian berdua bergegas kembali ke kelas dulu. Saya akan menangani ini, kata Wu Zhangkong dengan dingin. Guru, lalu bisakah kita berdua dalam pertandingan malam ini? Tanya Xie. Wu Zhangkong meliriknya. Kamu berdua saja. Iya nih. Xie dan Gu Yue kembali ke kelas dengan hati yang penuh kekhawatiran dan suasana hati yang suram. Meskipun perbedaan antara pertempuran 2 lawan 2 dan pertempuran 3 lawan 3 tampak kecil. Dan bahwa Tang Wulin adalah yang paling lemah di antara mereka. Mereka sudah terbiasa bertarung sebagai tim yang terdiri dari 3 orang. Tanpa Tang Wulin, rasanya seolah-olah mereka kekurangan sesuatu. Kelas sore mereka berlalu dengan cepat. Mungkin itu karena badai selama seminggu telah menghambat para siswa terlalu lama. Tetapi ketika mereka diberhentikan hari ini, banyak dari mereka berkumpul di lapangan. Bahkan, ada beberapa guru yang hadir. Mereka semua ada di sana untuk menonton pertandingan hari ini. Anda telah mendengar. Turnamen promosi kelas tahun ini penuh keajaiban. Kelas 5 sebenarnya telah mengalami kemenangan demi kemenangan dan telah memenangkan 3 pertandingan. Tapi siapa yang tahu kalau kuda hitam ini akan berlanjut sampai akhir? Berhenti bermimpi. Tidak tahukah kamu betapa menakutkannya kelas 1 tahun ini? Mereka dikenal sebagai siswa baru yang terkuat di sepanjang sejarah akademi. Kelas mereka sebenarnya memiliki 3 Grandmaster jiwa dengan jiwa bela diri yang kuat. Sebagai perbandingan, 3 peserta dari kelas 5 hanyalah 1 Soul Masters yang dikunci. Dengan kesenjangan antara keterampilan jiwa dan kekuatan jiwa mereka. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan. Saya benar-benar ingin melihat seberapa jauh kelas 1 bisa maju di turnamen ini. Saya mendengar bahwa semua kelas di kelas 2 saat ini merasakan tekanan gunung besar di punggung mereka. Hehe. Siswa terus berdiskusi satu demi satu sementara para guru segera tiba dalam kelompok.
Guru yang bertanggung jawab atas kelas 4 kelas 1. Kong Hanwen. Mengalihkan pandangannya ke kerumunan sepanjang waktu. Mencari sesuatu dengan ekspresi muram. Guru Kong. Apa yang kamu cari? Guru yang bertanggung jawab atas kelas 3. Ye Yingrong. Dengan curiga bertanya kepadanya. Kong Hanwen menjawab. Saya mencari bajingan itu, Wu Zhangkong. Bukankah dia terlalu sombong? Saya ingin melihat apakah murid-muridnya benar-benar dapat menang hari ini. Kong Hanwen menahan nafas dalam hatinya. Setelah semua, kelasnya telah dikalahkan oleh trio Tang Wulin. Yang berarti bahwa dia sekarang bertanggung jawab atas kelas terendah dari kelas. Ye Yingrong menghela nafas lembut. Betul. Kelas 1 tahun ini terlalu kuat. Saya tidak berpikir siapapun di kelas 2 dapat menghadapi mereka juga. Bahkan kelas 1 hanya memiliki 2 Grandmaster jiwa saat ini. Saya pikir kelas 1 tahun ini pasti akan bisa berjuang sampai kelas 3 di turnamen ini. Kong Hanwen mencibir tetapi tetap diam. Tujuannya untuk datang hari ini adalah untuk melihat bagaimana wajah pangeran iblis sombong itu akan terlihat setelah murid-muridnya hilang. Mereka di sini, kata Ye Yingrong dengan nada berbisik. Kong Hanwen mengikuti tatapannya dan cukup yakin. Wu Zhangkong berdiri dengan siswa kelas 5 lainnya. Memandang ke arah panggung. Di belakangnya ada 2 muridnya yang mengesankan. Xie Xie dan Gu Yue. Yang mengejutkan Kong Hanwen, bagaimanapun, adalah bahwa bocah yang cantik itu tidak dapat ditemukan. Dia sepertinya ingat bahwa nama siswa itu adalah Tang Wulin. Tepat ketika Wu Zhangkong muncul dengan kelasnya, keributan dimulai di sisi lain. Para siswa dengan cepat berpisah untuk membuat jalan. Seorang guru wanita berusia akhir 20-an memimpin dengan antusias. Dia tampak sangat mirip dengan Ye Yingrong. Dengan setidaknya 60% fitur mereka sama. Dia bahkan sedikit lebih cantik dari Ye Yingrong. Tetapi memiliki suasana kesombongan padanya. Mengikuti di belakangnya adalah siswa baru kelas 1 yang sangat terkenal dan paling kuat dalam sejarah. Memimpin kelas adalah trio 3 anak laki-laki. Di sebelah kiri adalah Yang Tang Wulin, Xie Xie, dan Gu Yue temui sebelumnya, Wei Xiaofeng. Di tengah adalah seorang pemuda jangkung yang tampak tenang dibandingkan dengan kesombongan Wei Xiaofeng. Dia memiliki kedewasaan yang melampaui rekan-rekannya. Di sisinya yang lain adalah seorang anak lelaki yang sangat kurus. Seolah-olah dia hanya terbuat dari kulit dan tulang. Dia membawa ekspresi penuh kemuraman dan kebekuan. Bahkan auranya suram. Bahkan, dia sangat muram sehingga tidak ada yang berjalan di belakangnya. Tampaknya tidak ada yang mau mendekatinya. Kedua pihak berkumpul di sisi yang berlawanan satu sama lain di atas panggung. Menunggu pertandingan dimulai. Ye Yingrong mengambil langkah cepat ke sisi guru wanita itu dan menyapa dengan suara lembut. Kakak perempuan. Bab 100 Pengembalian Tang Wulin. Guru untuk kelas 1 tidak lain adalah Ye Yingluo. Kakak perempuan Ye Yingrong dan orang yang ditolak Wu Zhangkong dengan kejam. Ye Yingluo menganggukkan kepalanya ke arah adik perempuannya. Namun, matanya tanpa sadar tertarik pada orang yang berdiri di sisi lain. Dia menatap Wu Zhangkong. Matanya agak rumit. Beberapa hari yang lalu, dia menyaksikan pertempuran antara Wu Zhangkong dan Guang Biao. Dan itu telah menimbulkan kesan mendalam di benaknya. Tapi ini tidak menghapus bekas luka yang ditinggalkan Wu Zhangkong di dalam hatinya. Bagian mana dari diriku yang tidak pantas untukmu? Wu Zhangkong. Tunggu saja. Aku akan memastikan pipimu akan menempel ke tanah. Dan aku akan membuat rasa dinginmu yang sombong menghilang. Wu Zhangkong merasa seolah seseorang mengawasinya dari jauh. Jadi dia berbalik untuk melihat. Meskipun hati Ye Yingluo penuh dengan kebencian terhadapnya, dia tanpa sadar mencoba berpose di posisi terbaiknya ketika dia menatapnya. Tapi, apa yang terlihat dari wajahnya? Ye Yingluo marah. Ketika mata Wu Zhangkong tertuju padanya, mereka tidak tinggal sama sekali. Selain itu, tatapannya tanpa emosi ketika mereka melewatinya. Seolah-olah tidak ada yang luar biasa. Bajingan. Orang ini. Dia masihlah seorang bajingan. Ye Yingrong melihat ekspresi di wajah kakaknya dan tahu itu tidak ada gunanya. Dia memahami saudara perempuannya yang sombong ini cukup baik untuk mengetahui hal itu. Ye Yingluo diberi gelar keajaiban anak ketika dia masih muda.
Kegagalannya diterima di Akademi Shrek telah menghancurkannya. Mengubahnya menjadi orang yang sangat temperamental. Jadi, ketika dia ditolak oleh Wu Zhangkong, dia menjadi seperti ini. Saudari, Anda harus tahu betul bahwa apapun yang Anda lakukan tidak akan membantu. Tidak ada tempat bagi kita di mata orang ini. Singkatnya, kita belum pernah setingkat dengannya. Apapun yang Anda lakukan, itu tidak akan mengubah apapun. Tentu saja, Ye Yingrong tidak berani menyuarakan kata-kata ini dengan keras kepada kakak perempuannya. Karena dia sangat menyadari bahwa dengan temperamen kakak perempuannya, Ye Yingluo mungkin akan marah jika dia diberitahu hal ini. Yang Zi, bantu aku mengajari mereka pelajaran yang baik. Ye Yingluo berbalik dan menggonggong dengan ganas pada remaja yang tenang yang berdiri di belakangnya. Ya, guru. Ada kilatan cahaya di mata remaja ini dengan nama Yang Zi sebelum dia mendapatkan kembali sikapnya yang sebelumnya tenang. Direktur Long Hengsu naik panggung pada saat ini. Dia pertama-tama menganggukkan kepalanya kepada para guru di kedua kelas sebagai pengakuan sebelum dia mulai berbicara dengan suara yang dalam. Turnamen peringkat ini sebelumnya telah ditunda karena topan. Hari ini akan menjadi pertandingan keempat. Kelas 5 kelas 1 akan bersaing dengan kelas 1 kelas 1. Guru Wu kelas 5 kelas 1. Berapa banyak peserta dari pihak Anda yang akan bersaing hari ini? Suasana hati Long Hengsu sangat rumit pada saat ini. Dia ingin kelas 5 dikalahkan dengan cepat untuk mencegah kuda-kuda hitam itu memanjat. Penyortiran kelas adalah tugasnya. Jadi jika peserta dari kelas 5 ini masih belum terkalahkan, ia akan sangat malu dengan keputusannya. Akademi kemudian akan menanyainya tentang keputusan penyortiran kelasnya. Secara khusus, audit mereka akan pada kemungkinan kelas 5 tetap tak terkalahkan. Ini akan mencakup beberapa petunjuk dalam penyelidikan metode pengajaran Wu Zhangkong. Tetapi pada akhirnya akan menutupi kesalahannya dalam menyortir siswa ke dalam kelas. Penampilan kekuatan dan kekuatan Wu Zhangkong hari itu telah membantu meringankan situasi sulit baginya. Setidaknya, kemampuan mengajar Wu Zhangkong diakui oleh sebagian besar direktur sekolah. Oleh karena itu, peluang kemajuan langsung diciptakan untuk guru Wu ini ke akademi lanjutan. Lagi pula, akan sangat menguntungkan bagi akademi untuk memiliki seseorang yang sekuat ini di Akademi Issea. Kompetisi tersebar luas di akademi di setiap kota, terutama di akademi menengah, di akademi lanjutan. Tujuan satu-satunya dari para siswa ini adalah untuk membawa kemuliaan bagi akademi mereka dengan bersaing melawan akademi berperingkat lebih tinggi dan menang. Ketika akademi ini menjadi lebih terkenal, mereka secara alami akan menarik siswa yang lebih baik untuk mendaftar di akademi mereka. Dengan demikian, setelah apa yang terjadi hari itu, Long Hengsu tidak benar-benar berani menyinggung Wu Zhangkong. Kelas kita akan memiliki, Wu Zhangkong akan menyebutkan bahwa dua akan bersaing dari kelasnya ketika sebuah suara melintas kepadanya dari belakang kelas 5 kelas 5. Guru Wu, harap tunggu. Setelah mendengar suara yang akrab ini, Xie Xie dan Gu Yue, yang berdiri di belakang Wu Zhangkong, menyeringai terkejut. Kerumunan berpisah, dan Tang Wulin yang lelah dan lelah bergegas ke depan. Penampilannya saat ini membuatnya kelaparan dari pujian orang lain karena rambutnya tidak terawat dan pucat-pucat mewarnai seluruh wajahnya. Dia tampak bernapas tak menentu. Kemana kamu lari? Kenapa kamu hanya datang sekarang? Xie Xie membentaknya. Tang Wulin meringis saat menjawab. Ceritanya panjang. Ayo bersaing dulu. Guru Wu, saya bisa bertarung. Wu Zhangkong memandang ke arahnya dengan wajah tanpa ekspresi dan menganggukkan kepalanya sebelum berbicara dengan Long Hengsu lagi. Kami memiliki 3 peserta dari kelas kami. Long Hengsu menjawab. Kelas 1 dapat memilih 3 siswa untuk bersaing juga. Ye Yingluo memiringkan kepalanya ke atas. Baik. Long Hengsu berbicara lagi. Peserta dari kedua kelas, silakan masuk. Gu Yue bergerak menuju sisi Tang Wulin dan berbisik. Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing? Bagaimana tubuhmu? Sementara dia bisa melihat ada sesuatu yang salah dengan Tang Wulin. Tubuhnya mengeluarkan aura yang semakin membingungkannya. Aku baik-baik saja. Tang Wulin kembali. Sekali lagi. Senyum kepercayaan dari sebelumnya. Gu Yue menganggukkan kepalanya. Ayo menang bersama. Tang Wulin pindah untuk menempati posisi tengah sekali lagi.
Xie Xie dan Gu Yue diposisikan di belakangnya saat ketiganya berjalan bersama menuju panggung. Di sisi lain, 3 siswa kelas 1 memasuki panggung juga. Aku Zhang Yangzi, kata remaja yang tenang di tengah. Wei Xiaofeng, kita sudah bertemu beberapa waktu yang lalu. Wei Xiaofeng mengulurkan tangannya dan menjulurkan ibu jarinya sebelum perlahan memutar pergelangan tangannya ke bawah. Mengeluarkan gerakan provokatif. Kamu. Xie Xie marah dan hendak bergegas ke arahnya. Tetapi dicegah melakukannya oleh Tang Wulin meraih pundaknya. Xie Xie kaget saat dia memandang Tang Wulin. Kekuatan pria ini tumbuh lagi. Wang Jinxi, siswa kurus dari kelas 1 memperkenalkan dirinya. Tang Wulin memperkenalkan sisinya. Kelas 5, Tang Wulin, Gu Yue, Xie Xie. Mata Xie Xie dipenuhi dengan es saat dia menatap Wei Xiaofeng. Long Hengsu mengamati kedua tim. Tampaknya ada bau mesiu yang kuat bahkan ketika pertandingan belum dimulai. Dia merengut ketika dia menekankan lagi. Biarkan aku membuat diriku jelas sekali lagi. Ini adalah turnamen sekolah. Di turnamen ini, hanya akan ada kemenangan dan kekalahan. Tidak ada yang lain. Tidak ada peserta yang akan membahayakan pesaing. Jika mereka melakukannya, mereka akan dihukum berat oleh akademi. Dimengerti. Keenam peserta berteriak serentak. Baik, persiapkan dirimu. Kedua belah pihak silakan mundur. Di bawah pengawasan Long Hengsu, kedua tim bergerak mundur dan membuka jarak antara satu sama lain. Mulai. Kerumunan berteriak keras bersama dengan perintah direktur. Menandakan dimulainya pertandingan final kelas 1 di turnamen. Dari kedua sisi kelas 1 dan kelas 5. Wei Xiaofeng dan Xie Xie masing-masing bergegas maju pada saat yang sama. Mereka telah lama memutuskan bahwa yang lain merusak pemandangan dan sejak itu tidak dapat saling menoleransi. Bahkan sebelum dimulainya pertandingan. Pada saat itu, 2 cincin jiwa kuning muncul di bawah kaki Wei Xiaofeng. Pada saat yang sama, sinar cahaya hijau muncul di tubuhnya dan seekor ular hijau kecil muncul di bahunya. Membandingkan ini dengan ular kecil bersahaja Tang Wulin. Gold Light. Ular itu sangat berbeda. Ular kecil ini berwarna pirus dan memiliki sepasang sayap hijau transparan. Meskipun terlihat kecil, itu tampak sangat kuat. Apa yang lebih mengejutkan adalah perubahan nyata Wei Xiaofeng. Dia tumbuh lebih fleksibel. Dan kulitnya sekarang memiliki warna hijau. Untuk menjadi siswa berprestasi di kelas 1 dan untuk dapat mempertahankan gelar itu, Wei Xiaofeng jelas bukan lawan yang mudah. Ini secara alami ditunjukkan oleh pencapaiannya dari 2 dunia bercincin pada usia yang sangat muda. Jiwa arwahnya adalah Green Shadow Snake selama 100 tahun. Itu adalah tugas yang sulit dan mahal untuk mencari jiwa roh ini yang cocok dengan tubuhnya karena jiwa bela dirinya adalah Green Shadow Snake. Setelah bergabung dengan roh-roh ini, peningkatannya saat berkultivasi tumbuh dengan segera. Dan dalam kurun waktu singkat, ia maju dari 1 cincin ke 2 cincin. Namun, roh-roh 100 tahun hanya bisa menambahkan 2 cincin jiwa. Setelah 20 peringkat, kecepatan kemajuannya akan sangat menurun. Namun demikian, roh jiwa Green Shadow Snake telah membantunya membangun fondasi yang kuat, yang memungkinkan kemajuannya melebihi rekan-rekannya sejauh ini. Wei Xiaofeng juga seorang master sistem agility pertempuran jiwa. Dan saat dia maju ke depan, dia berkedip dari kiri ke kanan, menciptakan ilusi tentang dirinya sendiri. Meskipun dia tidak memiliki kecepatan Xie Xie, dia tampaknya lebih gesit daripada Xie Xie. Namun, yang paling mengejutkan Wei Xiaofeng adalah 2 cincin jiwa kuning di bawah kaki Xie Xie. Kekuatannya telah meningkat pesat dengan munculnya 2 cincin kuning itu. Bersambung.